Dulu itu berangkat ke Ngasem itu sebagai seorang penjual di pasar. Betul. Yang sekarang mendirikan BMT. Betul. BMT Ngasem yang saat ini tadi saya baca asetnya sudah 500 triliun. Betul. Saya sudah biasakan itu. Jadi saya makan di dapur sisa-sisa intip itu sama cabai sama garam sudahlah itu nikmat sambil berdoa ya Allah robah kehidupan saya masa depan saya. Hanya itu saja sabar. Dan ada teman-teman jarang yang tahu gitu bahwa saya itu sangat-sangat tidak punya uang pada saat itu. Dimanapun kamu berada lakukan yang terbaik. Kamu akan jadi yang lebih baik karena Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya bagi mereka yang punya niat baik. Kalau mereka butuh, mereka punya modal tapi kurang modal, kita akad dengan akad musyarakah. Ya, kita tambah modalnya untuk pengembangan bisnisnya. Akad anti riba atau akad syariah itu hanya di akad. Tapi ternyata Pak Wahyudi menggambarkan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senang sekali kehadiran Pak Presiden Direktur dari BMT Ngasem. Terima kasih Pak Agung. Semoga Pak Agung, keluarganya dan pecah telur semakin maju, semakin sukses. Amin ya Allah. Semoga jenengan semanten ugi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya cukup kaget-kaget Pak ketika baca bukunya Pak Wahyudi, Pak Presiden Direktur BMT Ngasem ini yang terima kasih. Dulu itu berangkat ke Ngasem itu sebagai seorang penjual di pasar. Betul. Yang sekarang mendirikan BMT. Betul. BMT Ngasem yang saat ini tadi saya baca asetnya sudah 500 triliun. Betul. Masya Allah, ini sangat signifikan sekali Pak. Iya. Jadi dulu sebenarnya kami itu di Bandung dan di Jakarta ya. Saya punya aktivitas sebagai editor di beberapa penerbit ya sebenarnya. Karena kami backgroundnya memang penulis. Tapi oleh mertua suruh pulang, kemudian suruh bantu orang tua jualan. Dan kami memahami hadis Nabi, sudahlah terima takdir dengan ikhlas. Wah. Nah, itu saja mungkin modal kami, keyakinan kepada Allah bahwa dimanapun kita berada, kita akan bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata-kata yang singkat tapi sangat susah untuk dijalankan. Menerima takdir dengan ikhlas. Ketika Pak Wahyudi diminta pulang kemudian ke Ngasem itu, kan belum tahu mau jadi apa di sana. Ya betul. Saya nggak pernah berpikir yang penting saya memberikan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Allah itu maha baik, akan memberikan yang jauh lebih baik insya Allah. Oke, kita runut dari awal dulu. Lantas ketika pulang ke Ngasem apa yang dilakukan Pak Wahyudi? Membantu orang tua, karena memang disuruh pulang itu suruh meneruskan usaha orang tua, mertua maksud saya. Karena saya asli Pasuruan, istri saya orang Ngasem Bojonegoro. Dan saat itu mertua pingin saya pulang sajalah. Bekerja meneruskan usaha orang tua, mertua. Yang di pasar itu? Yang di pasar itu. Jualan apa itu Pak? Itu jualan macam-macam, ada obat-obatan, kemudian ada palen. Kalau palen itu segala sesuatu kebutuhan pokok itu. Pokoknya ada tas, ada sepatu dan lain-lain ya. Apa yang bisa kita jual, kita jual. Kita teruskan saja, teruskan mertua. Sambil kami juga membuka usaha yang lain gitu. Katanya itu jauh Pak ya. Jadi waktu berangkat dari rumah ke pasar itu cukup melelahkan itu ya. Ada 2 pasar yang agak jauh. Yang pertama itu di Sekar. Sekar itu kecamatan lain di atas gunung. Jalannya tidak seperti yang sekarang. Dulu itu harus muter. Jadi kami berangkat itu pon ya sore hari, nanti nginep di sana dan waginya kita jualan. Nanti pulang maghrib bahkan sampai isya baru nyampe di rumah. Jadi nginep di tempat lokasi di mana kita mau berjualan akad wagi setiap waginya, pasaran wagi. Gitu. Kalau dulu kan pasarannya setiap pasaran Pak ya. Betul, pasaran. Pon atau wagi. Kliwon, Paing dan lain-lain. Gitu ya. Nah kebetulan satu pasar yang jauh ini pasar wagi dan itu rame dulu karena memang akses untuk keluar jauh sekali sehingga jualan di sana pasti rame. Gitu. Jadi belan-belan kayak gitu ya Pak? Betul, harus berangkat 1 hari sebelumnya. Baik. Iya. Jadi dari seorang pedagang di pasar kemudian menjadi pengelola BMT ini kan agak jauh Pak. Kalau kita
lihat dari kacamata ilmu background sebenarnya kan jauh. Ini Betul. bagaimana kok bisa dari pedagang bisa mendirikan PMT? Saya dimanapun berada, saya selalu pegang kata-kata guru saya. Dimanapun kamu berada, lakukan yang terbaik. Kamu akan jadi yang lebih baik. Karena Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya bagi mereka yang punya niat baik. Itu saja prinsip yang selalu saya pegang. Dan kemudian saya sadar ternyata dulu saya ketika sanawiyah itu pernah pegang koperasinya Aliyah. Dan ketika Aliyah saya pegang koperasi sanawiyah. Dan saya nggak tahu ternyata Allah takdirkan begitu indahnya sampai kemudian kami sekarang ngelola holding koperasi. Gitu. Ya ternyata ketika flashback pun ada juga gitu ya bekalnya gitu ya. Sadarnya baru ketika sudah ngelola holding ini. Ya. Jadi apapun yang kemudian kita jalani sebenarnya nanti akan ada sebuah peristiwa di masa depan yang itu akan relate gitu Pak ya. Betul. Cuman makanya kata ulama sufi kan mengatakan lau alimal insan alal aqdar la bakau. Wah apa itu Pak? Artinya apa? Kalau orang itu ngerti di balik hikmah takdir Allah. Mereka akan nangis. Begitu baiknya Allah, begitu indahnya Allah merencanakan kehidupan buat kita. Masya Allah. Itu hanya pemahaman kami lah gitu ya. Iya. Jadi tadi juga disebutkan intinya di setiap apa yang dikasih kesempatan dilakukan yang terbaik. Betul. Termasuk kepada santri-santri saya, kamu dimanapun berada, terima takdir itu dengan cara berbuat yang terbaik. Apa yang kamu sekarang jalani dengan cara yang terbaik. Insya Allah kamu punya masa depan yang lebih baik. Masya Allah. Lanjut lagi Pak tadi Pak, dari seorang pedagang di pasar, kok kemudian punya BMT Pak, itu bagaimana Pak? Ya dulu sejarahnya kami ketika di Ngasem itu di samping berdagang kami juga berjuang. Jadi kami mendirikan PGTPG itu guru-guru di pelosok-pelosok desa kan banyak yang mereka itu tidak pernah mondok tapi ngajar ngaji. Dan jiwa perjuangannya itu lebih tinggi daripada anak pesantren. Sehingga mereka nggak punya kemampuan. Akhirnya kami dirikan kuliah gratis 1 tahun. Kita datangkan, kita ajari metodologi pengajaran, pembelajaran, kita ajari kurikulum. Kemudian kita ajari manajemen keuangan dan seterusnya. Sehingga guru-guru itu lebih baik lagi dengan adanya ini. Kemudian kami diajak masuk ke kepengurusan MBCNU Kecamatan Ngasem pada saat itu. Tapi saya memberikan syarat, saya mau kalau nanti NU ini punya sumber dana. Sehingga NU itu tidak lagi narik urunan tapi betul-betul dikelola dengan profesional. Nah sehingga dari situlah awalnya kami mengusulkan agar berdiri koperasi. Banyak yang menentang dan banyak yang gak setuju. Ya, dengan modal awal 67 juta yang kemudian kita kembangkan dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi holding. Jadi beberapa koperasi terhimpun dalam koperasi sekunder yang kami beri nama dengan holding koperasi BMT Ngasem Group. Siap. Dari cerita Pak Wahyudi ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, memang kayaknya Pak Wahyudi ini jiwa sosialnya tinggi. Tadi kan dikatakan ketika ada seorang banyak di Ngasem sana, banyak para orang-orang yang mengajar, tapi mereka itu guru ngaji Di kampung kan, pelosok-pelosok itu yang mereka semangatnya tinggi, cuma dari keilmuan minim. Betul. Kemudian Pak Wahyudi mendirikan sekolah untuk mereka. Betul. Nah itu kan kuliah gratis. Wah, itu kan kepekaan sosial Pak. Itu kalau Pak Wahyudi itu dari mana kok memiliki kepekaan itu? Saya nggak pernah berpikir, yang saya pikirkan dimanapun berada kami harus bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Sudah prinsip itu. Saya nggak pernah bayangkan ternyata mereka itu butuh bantuan. Tapi nggak ada yang mikir. Negara nggak mikir. Kemudian pemerintah nggak mikir, ya komunitas-komunitas keagamaan juga nggak mikir karena mereka mikir sendiri juga susah. Ya bagaimana sudahlah kami akan berjalan menawarkan mereka, mengajak mereka berbenah untuk generasi Islam ke depan gitu. Iya, Masya Allah. Nah yang kedua Pak, jadi ketika mau masuk ditawarin menjadi anggota MWCNU tadi dikatakan ya. Pengurus pengurus NU di kecamatan berarti ini ya. Di Kecamatan Ngasem kok ada syarat. Biasanya kalau rumah saya nih ya, Mas Agung, ayo masuk di pengurusan. Siap kan gitu kan. Jadi bagus nih untuk portofolio saya jadi pengurus begitu. Kok ada syarat kalau saya jadi pengurus, saya harus memiliki program yang dimana nanti programnya itu bisa membantu kepengurusan ini gitu. Ya.
Jadi Itu menarik itu. kembali kepada asas manfaat ya. Wah. Kalau kita hanya, kan kebanyakan orang itu masuk tapi mereka hanya sebagai simbol atau nama yang cantum di situ. Saya Biasanya bukan orang gitu. seperti itu gitu ya. Kami hadir harus membawa perubahan. Kami hadir harus membawa kemanfaatan. Kami hadir harus membawa gerbong masyarakat untuk sukses bersama, sejahtera bersama gitu ya. Memang dari kayak seperti itu ya, dari dulunya gitu ya. Memang sejak di pesantren saya ditanamkan oleh kiai saya, sudahlah punya jiwa seperti itu. Nanti dimanapun kamu berada, kamu pasti akan menjadi pembeda. Dimanapun kamu berada, kamu akan terasa manfaatnya. Jadi itu yang menjadikan kami, sudah saya pegang teguh sampai hari ini. Asas manfaat. Asas manfaat. Karena memang itu kan kata Nabi. Iya, betul. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan itu benar-benar diyakini dan dipegang betul Pak ya. Kami berjuanglah untuk itu. Nah katanya dulu pas waktu bikin BMT banyak tantangan kan. Banyak tantangan ya, betul ya Pak ya. Betul, sangat-sangat banyak ya. Jadi bagi kami perjuangan pasti ada ujian. Ya, semakin besar perjuangan, semakin besar ujian dan tantangan. Itu sudah menjadi sunnatullah bagi kami ya. Bagaimana Nabi diuji bertubi-tubi, tapi kemudian dampaknya di akhir luar biasa sampai yang sekarang kita rasakan, yaitu Islam. Saya pikir itu Pak Agung ya. Nah, jadi tantangannya itu tidak hanya dari eksternal, dari internal pun sangat banyak ya. Siap. Jadi kami dituduh, difitnah macam-macam. Tapi bagi kami sudahlah, saya nggak berbuat apa-apa. Saya punya niat yang mulia, saya punya niat yang baik untuk kontribusi manfaat yang lebih terhadap perjuangan. Pak kenapa koperasi Pak? Karena satu, tidak seribet ketika kita mendirikan bank. Dua, modalnya juga tidak sebesar bank. Artinya koperasi adalah sebuah wadah yang sangat realistis untuk kita dirikan pada saat itu. Walaupun pada saat itu banyak orang menentang, takut gagal. Nanti takut uang nggak kembali. Tapi saya yakinkan dengan saya ajak ke Pekalongan, melihat koperasi yang sudah sukses. Saya ajak ke Sidogiri, melihat koperasi besar yang berkontribusi besar kepada pesantren. Untuk meyakinkan mereka. Begitu saya ajak ternyata mereka pun masih pesimis. Sudahlah, untuk meyakinkan susah juga. Akhirnya saya umumkan, sudahlah siapa yang mau gabung, yakin gabung dengan kita, monggo. Kita urunan 1 jutaan. Sebanyak 67 juta. Dan itu pun di luar struktur yang paling banyak. Untuk kontribusi apa itu modal awal kita di koperasi ini. Berarti hanya 67 juta terkumpul. 67 juta dari 67 orang, 1 jutaan. Sangat minim itu menurut Sangat saya, minim. Dalam waktu 14 tahun sudah hampir 1,5 triliun. Masya Allah. Ya itu semua fadl dari Allah. Karunia dari Allah. Ya Allah. Okay. Mungkin ya yang saya bayangkan ya. Waktu memulai kan berarti masih muda Pak ya. Berarti di usia sekitar. Saya karena nikahnya terlambat ya sudah di atas 30 berapa ya. 34, 35 kayaknya. Waktu untuk itu mulai ya. 34, 35. Ya mungkin sekitar itu. Waktu itu ekonomi keluarga kan juga masih berjuang Pak ya? Masih berjuang. Saya juga harus membagi waktu antara jualan, perjuangan ngajar TPQ, kemudian ngajar guru-guru TPQ, kemudian berdakwah keliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Walaupun jalannya becek, bahkan saya pernah nangis gara-gara sepeda nggak bisa dijalankan. Padahal itu sudah di tengah hutan. Mau balik itu sudah di tengah, mau terus nggak bisa jalan. Ya sudah, minta sama Allah, ya Allah agar kami dibalas dengan sesuatu yang lebih lagi. Itu apa? Berjuang kemana itu kok naik di tengah hutan itu? Karena pembinaan. Jadi pembinaan kami itu tidak hanya kita kumpulkan di satu tempat, tapi saya juga datang untuk mengedukasi guru-guru ngaji. Begini loh cara mengajar, begini loh manajemen yang profesional itu seperti ini. Yang dulu mungkin nggak pernah punya target, anak saya ngaji di sini itu berapa tahun harus selesai jilid, 8 tahun harus khatam Quran, berapa tahun anak saya bisa hafal juz 30, hafal 100 hadis dan seterusnya. Itu kita harus datang ke sana. Lah perjalanan itu kan butuh perjuangan. Sehingga saya merasakan juga mereka datang ke tempat kami juga butuh perjuangan. Saya pun merasakan, oh iya begini. Dari situlah kita harus banyak bantu. Ya, kasihan kalau mereka butuh bantuan tapi mau
kemana dia mau bilang itu nggak pernah tahu. Berarti ini yang kaitannya sama guru kampung tadi ya? Iya, jadi setelah itu ngurus koperasi juga. Setelah koperasi ini agak mulai bertumbuh, berkembang, akhirnya yang jualan ini saya sudah alihkan. Tapi tetap setoran ke saya. Jadi saya sudah berpikir bagaimana memanage waktu, ya, memanage perusahaan agar kemudian usaha kami tetap jalan, perjuangan kami serta koperasi ini pun juga bisa tetap jalan. Iya. Saya penasaran Pak. Sebenarnya yang paling mendominasi spirit atau semangatnya Pak Wahyudi ini, apakah azas menjadi seorang pengajar tadi yang luar biasa tadi? Apakah ada mentality seorang pebisnis juga atau seperti apa? Saya pikir kedua-duanya kan gitu. Rasulullah kan ya pebisnis sekaligus pejuang kan gitu. Lah dua-duanya bisa kok kita sinergikan, kolaborasikan. Yang penting niatnya ditata ya. Niatnya tentu untuk perjuangan. Jadi kalaupun toh bisnis, tentu bisnis yang bermanfaat, bisnis yang berdampak untuk kemajuan umat ya. Saya pikir kedua-duanya itu penting. Bagi saya dua-duanya jalan. Sampai hari ini pun saya nggak pernah meninggalkan. Saya pernah dipesani guru bahwa kalau kamu pingin ketika meninggal kuburmu nggak pernah sepi, ya maka kamu jangan pernah berhenti jadi guru Al-Quran. Makanya sampai hari ini saya tetap ngajar guru-guru Al-Quran. Saya di pesantren setiap malam saya pasti sampai jam 10 nggak pernah telat kecuali saya harus keluar kota. Saya ajarkan karena katanya ketika kamu mengajar Quran dan kemudian kamu meninggal dunia dalam posisi kamu menjadi guru Al-Quran, maka nanti kuburmu tidak akan pernah sepi, diziarahi oleh malaikat Allah seperti orang berziarah ke Mekah dan Madinah. Artinya ramai terus kuburan kita. Hanya itu saja mimpi-mimpi. Semoga itu dijabah. Amin ya Allah. Oke. Saya menjadi penasaran backgroundnya Pak Wahyudi ini dari keluarga seperti apa sih? Saya dari keluarga yang bukan sekedar biasa tapi di bawah biasa, miskin ya. Jadi saya dulu di mondok pun orang tua saya kadang terlambat untuk ngirimkan saya setiap bulan. Ya, saking miskinnya. Tapi saya nggak pernah marah sama orang tua. Saya memahami dan saya biasanya makan itu malam cari di dapur. Di dapur ketika santri-santri yang lain sedang tidur. Saya kasih intip, saya adit. Bahkan itu berjalan sampai 6 tahun lebih. Karena saya mondok kelas 4 ya. Saya sudah biasakan itu. Jadi saya makan di dapur sisa-sisa intip itu sama cabai sama garam sudahlah itu nikmat sambil berdoa ya Allah robah kehidupan saya masa depan saya. Hanya itu saja sabar. Dan ada teman-teman jarang yang tahu gitu bahwa saya itu sangat-sangat tidak punya uang pada saat itu. Tapi bantu tetangga untuk mencucikan baju, dikasih makan. Kadang sesekali dikasih uang. Sambil nunggu koperasi itu. Gajinya gak mahal, gak ada gaji bagi saya. Tapi minimal tidak minta orang tua. Jadi saya sudah sanawiyah, aliyah sudah tidak terlalu merepoti orang tua. Bahkan saya kuliah itu juga begitu. Saya 3 tahun itu bawa lontong. Saya datang ke kampus, yang lain ke kafe. Saya ke kamar mandi untuk makan lontong karena malu. Tapi semua saya yakin akan diakumulasi oleh Allah balasannya. Gitu. Berarti juga kan tadi kan dari segi ekonomi termasuk yang di kalangan agak di bawah. Kalau agak di bawah memang paling bawah. Udah saya halusin ini Pak. Maksudnya bukan dari kalangan kayak seorang ustadz gitu, bukan pondok pesantren pemilik begitu bukan Pak ya? Bukan ya. Saya hanya seorang yang memang dari bawah, dari keluarga yang sangat bawah tapi punya cita-cita yang mulia. Ya, dan nggak tahu saya pun punya pesantren pun sudahlah saya menjalani takdir Allah. Ketika ada orang titip sampai sekarang sampai ratusan, sampai santrinya bisa keluar negeri, sampai santrinya setiap tahun itu pasti rutin keluar negeri, ada tasmid 30 juz di Mekah Madinah. Itu semua saya jalani dan memotivasi anak-anak. Sudahlah saya bukan dari keluarga kiai, bukan anaknya kiai besar atau kiai desa sekalipun tidak. Saya orang biasa. Tapi kemudian dengan kerja keras Allah memberikan hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya kira gitu. Cita-cita tinggi tadi dikatakan saya anak dari orang biasa yang memiliki cita-cita tinggi. Nah cita-cita tinggi itu dari Pak Wahyudi sendiri atau dari orang tua Pak Wahyudi?
Saya sendiri. Karena orang tua nggak pernah punya mimpi. Oh, punya mimpi ya. Yang penting dia mondok ya. Iya. Kemudian dia cari ilmu dan nggak berharap apa-apa. Hanya berharap anaknya punya ilmu. Itu saja. Cuman mimpi pun saya nggak pernah jadi apa. Mengalir saja. Tapi aliran saya harus tidak boleh turun. Tapi arisnya harus deras ke atas. Gitu ya. Jadi coro air itu nyemprot lah. Oh iya. Nyembur Pak. Sekarang semburan banyak sekarang ya. Ya. Nah kembali lagi ke koperasi. Iya. Dari kemudian kan banyak juga koperasi Pak. Kalau kita bicara koperasi, ada yang koperasi biasa, ada yang koperasi syariah. Betul. Kalau yang di ini kan koperasi syariah. Koperasi syariah. Namanya BMT kan Pak ya. Betul. BMT Baitul Mal wa Tambil gitu ya. Ngasem itu melambangkan sebuah kecamatan ya. Kecamatan. Dulu kecamatan termiskin. Dulu kecamatan termiskin? Iya, nomor 4 se-Jawa Timur. Oh iya dah. Betul. Durun sekarang jadi nomor paling kaya? Ya enggak lah, maksudnya sudah naik lah. Sekarang naik jadi nomor berapa Pak? Kurang tahu, kemarin saya tanya Pak Camat, sudahlah itu nggak usah ditanya, minimal berubah gitu. Artinya dari kawasan yang kecamatan miskin jadi lebih baik. Iya gitu. Betul, ekonominya sudah tumbuh besar, tumbuh pesat insya Allah. Ya. Nah, kami bisa melihat dari UMKM yang kita dampingi. Jadi kita punya BMT Ulul Ngasem Institute yang memang fokusnya adalah pendampingan kepada anggota-anggota untuk naik kelas. Jadi dari mereka yang mungkin dulu jualan biasa-biasa saja, sekarang tidak lagi toko-toko biasa, tapi sudah masuk ke market-market besar. Jadi kita bantu bagaimana izin-izinnya lengkap, PRIT, kemudian sertifikasi halalnya, BPOM-nya dan lain-lain kita bantu gratis, dan kita datangkan mentor-mentor bisnis untuk mereka berpikir bagaimana sih menaikkan usaha mereka, tidak hanya skala kecil tapi menjadi skala besar, sehingga ada yang sampai impor, ekspor dan lain-lain gitu. Sebelum ke situ Pak, dari 67 juta, betul. Pecah telur pertama kayak udah mulai ada, wah kelihatan bagus nih, itu momen apa Pak? Tahun ketiga kayaknya, kalau tidak kedua ya. Jadi dulu kantor kita itu di sebuah teras rumah dekat pasar ya, miliknya warga yang kemudian kita sewa. Dan setiap pagi anak-anak kita ajak untuk duha. Jadi sebelum kerja anak-anak duha, kemudian baca waqiah, dan karena teras itu kita tutup dengan banner bekas itu. Nah, orang-orang ketika ke pasar, ini ada apa ya kok tiap pagi ngaji, tiap pagi sholat duha 4 rakaat, kemudian waqiah, kita 3 doa. Doa pertama buat para anggota agar anggota kita itu bisnisnya bertumbuh, berkembang, lancar, kemudian mereka sehat walafiat, keluarganya barokah, keturunannya juga barokah. Doa kedua mendoakan para pengelola yang menjalankan usaha ini agar diberi kejujuran, kemampuan, kesabaran, keuletan sehingga bisa mengembangkan usaha. Doa ketiga kepada para pengurusnya agar kemudian mereka tetap dalam bingkai kejujuran, transparansi dan kemudian akuntabilitas sehingga usaha-usaha ini betul-betul dijaga dan diridhoi oleh Allah. Itu saja harapan kita. Ya, setiap hari anak-anak duha, waqiah dan doa, dan setiap malam anak-anak tahajud, bahkan yang mulai agak seret membayarnya angsurannya, itu kita doakan Fatihah khusus. Kita Fatihah khusus ya, bahkan kita setiap nagih dengan cara kekeluargaan. Kalau mereka sulit, kita datang ke rumahnya. Ibu mohon izin, saya mau ngaji di rumah jenengan untuk mendoakan jenengan. Itu cara-cara yang senantiasa kita jalankan, kita doakan ya. Mungkin mereka lagi ada masalah keuangan sehingga terlambat bayarnya, tidak mampu mengangsurnya. Nah kita diskusikan. Nah kemudian tilawah itu juga menjadi bagian wajib. Makanya di tempat kami, mereka yang ketika tanya, kamu mau ngapain kok masuk sini? Karena saya ingin jadi orang baik gitu ya. Jadi masuk situ kinerja sama ibadah itu disinkronkan. Ya, harapan kami memang barokah itu dan keikutsertaan Allah dalam mendampingi usaha itu betul-betul maksimal. Masya Allah. Tadi di tahun ketiga ada apa Pak tadi? Tahun ketiga ketika kita pindah kantor ya. Kantor kita itu adalah pertama sewa di kantor MBC. Itu dulu kantor belum fungsi. Akhirnya kita permak seperti gedung bank. Ya, karena 2 lantai bagus. Setiap orang masuk resepsionis kita sudah memberikan layanan, ada security-nya
dan bersih, nyaman, sehingga kemudian kepercayaan orang semakin tumbuh. Wah, semakin tumbuh, disitulah kemudian kita mulai berani untuk ekspansi, membuka cabang, sehingga sampai hari ini sudah sekitar 40 cabang di 4 kabupaten. Masya Allah. Jadi mulai dengan berganti kantor yang lebih baik ya Pak ya? Betul ya, untuk membangun trust memang. Untuk membangun kepercayaan akhirnya juga sangat berdampak ya Pak? Iya betul. Itu yang kemudian mendongkrak. Karena memang saya berpikir ini kalau kita tetap di sini, ya mungkin banyak orang nggak tahu. Akhirnya kita permak kantor MBC, kita sewa profesional ya. Ya, kita sewa setiap bulan dan setiap tahun kita juga kontribusi ke sana. Ya, kemudian kita permak bagaimana seperti standar perbankan. Nah, disitulah kemudian orang berbondong-bondong semakin percaya lagi. Karena kan orang kan meletakkan uangnya di situ kan Pak betul, ya? Betul. Di samping memang manajemen likuiditas kita juga bagus. Kemudian sistem pengendalian internal kita juga bagus sehingga mereka ngambil berapapun ada. Mereka ngambil berapapun mereka akan sangat mudah. Nah, makanya kita punya ATM itu sebagai fasilitas. Jadi BMT yang punya ATM kami. Jadi ATM di cabang-cabang kita. Sehingga anggota kita yang jualan jam 3 malam. Kan kantor belum buka. Mereka bisa ambil di ATM kita. Benar-benar ATM kayak perbankan umum gitu Pak? Betul. Jadi mereka nyamannya di kita apa? Karena kita bisa diambil sewaktu-waktu. Karena kita punya ATM. Dan juga kita punya pos BMT Ngasem Link. Kalau BRI punya Briling, kita punya pos BMT NU Ngasem Link. Dan ini sudah ratusan. Sehingga orang kalau memang jauh dari ATM, mereka bisa ngambil di pos BMT Ngasem Link. Itu kayak gitu ya? Kayak apa? Agen, betul. Ya, betul ya. Betul. Jadi mereka bisa transaksi di situ, nabung di situ, ambil di situ. Dan itu sudah ratusan kita. Dan kita memberdayakan anggota kita. Masya Allah. Ada ratusan yang tadi link tadi, BMT Ngasem Link. Ya, terus tambah ATM 24 jam. Ada ATM-nya juga di masing-masing cabang. Ya. Berarti ada 40 ATM? Belum semua, tapi sudah banyak. 40 cabang Pak ya? Insya Allah. 40 cabang. Itu di berapa kabupaten? 4 kabupaten. 4 kabupaten. Di mana aja Pak? Lamongan, Tuban, Bojonegoro sama Ngawi. Ya, karena izin kita izin provinsi sehingga bisa membuka di semua kabupaten di provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur. Wah, semoga di Tulungagung Pak nanti. Ya semoga. Ya. Pak, kan sekarang juga banyak gerakan tuh Pak terutama juga di kalangan kita seorang pebisnis ada gerakan yang anti riba. Berarti termasuk di BMT ini juga sudah anti riba Pak ya? Kita memang brandingnya itu syariah ya. Syariah itu secara budaya kerja seperti tadi saya sampaikan. Mereka menjaga ibadahnya, tilawahnya, tahajudnya, duhanya, doanya. Ya, itu bagian dari syariah yang kita harus jaga. Kejujuran, amanah, ya, sidik, amanah, tabligh, fatona itu harus menjadi bagian budaya yang harus dijalankan oleh pengelola. Itu bagian dari syariah yang kita terapkan. Yang kedua adalah akad-akadnya, sudah pakai akad syariah. Jadi tempat kami gak hanya sekedar administrasi, tapi betul-betul diakad. Jadi misalkan ada orang mau beli sepeda motor atau beli mobil, maka kita akad dengan akad murabahah. Ibu, jenengan mau beli mobil dengan merek apa? Di toko mana? Nah, nanti kita akan belikan sesuai dengan request mereka. Setelah kita beli, kemudian kita jual. Ibu, jenengan sudah saya belikan mobil dengan merek ini harga 200 juta. Kalau akad dengan akad murabahah dan saya minta margin sekian. Ya. Gimana Ibu? Ikhlas? Ikhlas. Itu akad seperti akad nikah gitu. Iya, benar-benar hadap-hadapan terus kayak gitu ya Pak ya. Hadap-hadapan kita serah terima di situ dan kemudian perjanjiannya kita tanda tangani, jatuhlah akad. Disitulah harapan kami ada berkah, tidak sampai riba. Kalau mereka butuh, mereka punya modal tapi kurang modal, kita akad dengan akad musyarakah. Ya, kita tambah modalnya untuk pengembangan bisnisnya. Tetap kita akad sesuai dengan akad-akad yang diterbitkan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Iya. Saya melihat malah ada ini Pak. Kalau dulu saya memahami ya, akad anti riba atau akad
syariah itu hanya di akad. Tapi ternyata Pak Wahyudi menggambarkan bahwasanya dalam kepengurusan itu juga menjaga beberapa amalan-amalan yang syariah gitu. Betul, budaya syariah. Budaya syariah. Jadi bukan hanya akad ternyata. Iya, betul. Tapi budayanya juga syariah. Betul. Gitu. Bahkan teman-teman yang studi banding ke tempat kami, melihat di tempat kami belum bisa meniru, terutama dalam hal budaya. Bagaimana menjaga tahajudnya. Iya susah Pak, tahajud kan di rumah Pak. Gimana cara jaganya Pak? Iya pakai aplikasi kan gitu. Oh iya, pakai aplikasi? Iya, jadi kalau mereka izinnya sebelum subuh ya berarti nggak tahajud kan gitu. Oh izin apa itu? Izin datang. Bahwa dia sudah tahajud. Karena ini nanti berdampak kepada tunjangan-tunjangannya. Ya, walaupun memang ada pendapat jangan enggak kita pingin membangun budaya kan gitu. Niat kita bukan untuk apa-apa. Ini memang sunnah. Iya betul. Ya, betul. tapi bagaimana ketika mereka menjaga ibadahnya, maka semua perilakunya, kejujurannya, pikirannya, hatinya senantiasa dalam bingkai yang ditetapkan oleh Allah, tidak sampai keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah. Harapan kita ketika pengelolanya seperti itu, pengurusnya seperti itu, maka saya yakin perusahaan, koperasi dan apapun itu akan dijaga oleh Allah. Tidak hanya dijaga, diridhoi, diberkahi. Itu yang kita harapkan gitu ya. Budaya ini jadi tidak hanya sekedar akad-akad tapi budaya. Termasuk dari yang kita kasih pembiayaan, mereka juga harus syar'i. Oh gitu? Iya, kita kawal kan gitu. Makanya kita juga ada namanya Kas Institute. Yang kita kasih gratis supaya kita bisa mengawal bagaimana bisnis mereka. Jangan sampai ada transaksi-transaksi yang ribawi yang kemudian masuk. Jangan sampai ada transaksi-transaksi yang haram yang kemudian masuk sehingga masuk kepada koperasi kita. Maksudnya berarti yang non muslim nggak bisa dibiayai atau seperti apa? Ya bisa, cuman bisa. kan barang-barang yang haram kan kita nggak boleh. Yang barang-barangnya. Kan kita mesti tanya ini untuk apa kan gitu. Kalaupun toh untuk usaha. Kalau misalkan untuk yang dilarang oleh Islam ya tentu tidak kita biayai. Saya mau buka miras gitu nggak bisa Pak ya. Saya mau buka miras, saya mau pengajuan gitu nggak bisa ya. Iya sudah pasti gitu ya. Orang melihat pasti nggak mau ya. Nggak akan di ACC kan gitu. itu. Ya. Artinya seperti itu nggak boleh ya Pak ya. Kalau yang menurut agama Islam itu tidak diperkenankan itu tidak bisa boleh, dicairkan. Ya. Jadi batas-batas syariah itu kita betul-betul jaga. Dan DPS kita itu memang aktif. Jadi Dewan Pengawas kita itu selalu melihat. Termasuk transaksi-transaksi di akad itu selalu dilihat. Ini sudah sesuai syariah tidak? Sesuai dengan DSN MUI atau tidak? Ya, sehingga harapan kita dalam transaksi akad pun juga jangan sampai kemudian tidak syariah, tidak syar'i. Ya. Baik. Tadi kan ada kemudian juga banyak koperasi-koperasi lain. Nah, itu maksudnya gimana Pak? Ini berarti kalau ini satu koperasi. Jadi awalnya kita itu simpan pinjam. Oke. KSPPS namanya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Setelah bertumbuh berkembang, kok kita nggak bisa hanya bisnis ini, ya? Karena likuiditas kita itu sangat banyak. Maka kita harus melihat celah untuk mengembangkan usaha. Dan ternyata di undang-undang perkoperasian itu kita bisa mendirikan koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa. Nah dari situlah kemudian kita mendirikan koperasi konsumen yang kemudian ada swalayan. Kita sudah beberapa swalayan ya, dan insya Allah kita lebih murah harganya dan lebih rame. Kalau di toko-toko modern lain itu biasanya transaksi hariannya antara 300-400, kita sudah 800 sampai 900 itu per hari. Artinya apa? Swalayan kita itu sudah lebih ramai daripada toko-toko modern yang sudah menasional itu. 900 tapi apa tadi? 900 transaksi harian. Harian ya. Dibandingkan dengan toko modern yang lain umumnya di bawah itu antara 400 ya sampai 300-400 ya. Artinya ramai. Lebih ramai dibanding. Dan swalayan kita seperti itu. Kemudian juga ada online. Jadi konsumen itu mengelola dua bisnis. Bisnis toko offline, toko swalayan tadi. Yang kedua bisnis online. Yang kedua ada koperasi produsen. Kita punya air dalam kemasan. Nah, kita sudah punya pabrik dan kita sudah distribusi ke 20 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian ada juga food court. Nah, karena gedung kita itu 4 lantai dan ada food court di situ.
Kemudian ada koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini ada banyak bisnis, mulai dari barbershop, mulai dari refleksi ajib dan ajaib. Terus itu syariah. Jadi yang macet ya laki-laki. Namanya aja sudah bagus, ajib dan ajaib. Oh gitu iya. Jadi refleksi ajib dan ajaib itu laki-laki, yang micet ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Dan dipisah, Pak, ya? Dipisah tempatnya. Kemudian ada juga bekam, kemudian ada kalau tadi barbershop kan untuk laki-laki, terus ada rumah cantik untuk perempuan ya, kemudian sekaligus potong rambut untuk perempuan muslimah itu. Karena kadang-kadang banyak orang kesulitan cari salon, rata-rata salon ya mereka-mereka yang tidak berjilbab. Nah ini kita sediakan salon muslimah ya. Kemudian ada juga guest house atau hotel. Kita punya hotel syariah dan alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Traveloka, Agoda dan lain-lain, sehingga alhamdulillah sudah banyak termasuk dari luar negeri yang punya bisnis di Indonesia atau di Bojonegoro juga banyak yang nginep di situ. Terus ada ballroom yang kapasitas 1.000 orang, kemudian ada kolam renang, ada kafe. Ya, kafe juga begitu, kita batasi nggak boleh miras-miras ya. Kalaupun tak karaoke ya kalau bisa muslim ya, lagu-lagu ya nggak harus nasyid kan ya. Pokoknya nggak sampai dilarang lah gitu ya. Misalkan lagu-lagu nostalgia nggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian ada playground, ada percetakan, ada tour and travel. Ini di koperasi jasa. Lah 4 koperasi ini, KSPPS, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa terhimpun membentuk sebuah koperasi sekunder. Nah inilah yang dinamakan holding koperasi. Nah, kebanyakan holding itu kan holding company. Nah ini holding koperasi. Jadi semuanya lewat izin koperasi. Ya. Jadi holding koperasi punya anak turunan koperasi primer 4 gitu. Yang itu kemudian kemarin diresmikan ada bangunan megah itu Pak ya? Betul, ada 5 lantai dan itu semua bisnis ada di situ. Ya, jadi kita memang kepingin, makanya kemarin Sesmenkop Pak Zabadi mengatakan ini holding pertama di Indonesia. Holding koperasi maksudnya. Holding koperasi pertama? Ya, artinya apa? Banyak mereka koperasi punya tapi lewat PT, bukan koperasi. Lah ini kan enggak. Jadi holdingnya, sekundernya itu koperasi-koperasi yang macam-macam tadi. Nah kebanyakan teman-teman yang koperasi-koperasi besar itu punya tapi PT kan gitu. Nah makanya mereka company kan gitu, bukan koperasi. Nah ini holding koperasi. Makanya beliau mengatakan ini holding pertama di Indonesia. Makanya kemarin Pak Menteri saya pingin datang untuk lihat holding koperasi. Mungkin bagi yang belum paham Pak, saya sendiri juga agak ramu-ramu gitu, abu-abu gitu loh. Apa sih kalau holdingnya koperasi seperti apa, kalau holdingnya PT bagaimana begitu? Ya sebenarnya sama, cuman manajemennya kalau sudah koperasi kan anggota. Kalau PT itu kan bisa dimiliki perseorangan. Bisa jadi perseorangan atau keluarga begitu ya? Iya bisa keluarga atau bisa profit sharing, gitu, saham kan gitu. Ya. Tapi kalau koperasi itu kan milih anggota, kemudian untuk anggota, dan dari anggota kan gitu. Nah mereka sejahtera bersama kan gitu. Nah itu harapan kita sehingga nggak ada yang dominasi. Mereka punya hak yang sama karena simpanan pokoknya sama. Tapi kalau PT bisa jadi saham mayoritas kan gitu. Nah, pengendali utama. Nah harapan kita memang itu kan dalam undang-undang pasal 33 ayat 1 kan begitu. Ya perekonomian itu memang koperasi itu sebenarnya. Nah itu kan digaungkan mulai zaman Bung Hatta bahwa koperasi itu menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Harusnya begitu, tapi sampai sekarang kan tidak karena memang belum masif pergerakannya. Yang didengar di berita-berita itu yang jelek-jelek. Padahal banyak koperasi bagus loh. Ya, koperasi-koperasi kayak Sidogiri, UGT, ada Maslahah itu kontribusi zakatnya saja itu puluhan miliar kepada pesantren. Ya, sehingga tiap tahun dari hasil usaha zakatnya diserahkan ke pesantren. Ya, pengelolanya yang gajinya besar juga ditaruh di pesantren. Sehingga pesantren cari anak-anak yang gak mampu di Kalimantan, di Papua, di Sumatera untuk mereka mondok dan mereka dibiayai dari dana itu. Dari dana yang tadi hibah itu tadi. Iya, dari infak, dari zakat, ya dari manfaat wakaf dan seterusnya. Ya. Masya Allah. Berarti saat ini ada berapa orang yang terlibat Pak dari BMT Ngasem itu Pak? Ada sekitar hampir 400 atau mungkin ya.
400 orang. Ya, kalau kami kan pengelola. Oh, Nah, kalau anggota banyak, kalau anggota kan sudah 120.000. oke. Nah, Anggota kalau yang- pengelola yang kerja itu kita namakan bukan karyawan tapi santri. Oh, Walaupun mereka bekerja tapi kita namakan santri. Tujuannya apa? Satu, mereka menjaga ibadahnya. Mereka tetap mau belajar. Yang ketiga, mereka harus menjaga kejujurannya. Mereka harus ta'zim juga kepada yang di atas. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita jaga. Makanya walaupun mereka sudah nggak mondok tapi kita namakan dengan santri. Santri karya lah gitu. santrinya nyantri di BMT Ngasem. Nah begitu. Karena harus ngaji juga kan, harus Iya, harus tahajud juga. tahajud, harus Berarti ada yang sampai tua gitu Pak santrinya ya tetap. senior. Sementara anak-anak seusia berapa ya 38 belum kayaknya yang 40. Dan kita dorong memang mereka harus kuliah. Yang sudah S1 kita dorong S2 dan ini alhamdulillah sudah mau wisuda S2. Yang kita dorong juga untuk masuk S3 ke depannya. Kita berpikir dan bercita-cita koperasi ini menjadi koperasi besar seperti koperasi-koperasi besar di dunia. Di luar negeri, perusahaan besar, bank-bank besar, klub-klub besar itu dimiliki oleh koperasi. Oh gitu Pak ya. Iya, dan banyak. Ya, Contohnya apa Pak? Contohnya? ya kayak apa ya? Klub-klub besar apa Barcelona atau apa? Klub sepak bola. Iya, sepak bola besar termasuk klub basket di Amerika itu kan juga ada yang miliknya koperasi, termasuk bank-bank besar. Cuman banyak orang nggak tahu. Nah, kita berpikir ke sana. Makanya kemudian santri-santri karya ini setiap Sabtu kita wajibkan belajar bahasa Inggris. Harapan kita ke depan bisa kerjasama dengan koperasi-koperasi besar di dunia. Di luar sana ya. Di luar negeri. Baik, sekarang kita ngomongin dampak Pak. Iya, Nah, iya. dampak. Jadi kan berawalnya dari MWNU lah Iya, gitu ya. betul. NU Kecamatan Ngasem. Iya, Ini iya. sudah berkontribusi apa dengan Iya. Ngasemnya itu? Ya, jadi karena sejak awal sudah kontribusi ya, cuman bertahap ya. Tapi sekarang rata-rata per tahun 1 miliar. Oh, insya Allah. Jadi ketika NU bahkan PWNU bahkan PBNU pun itu bingung cari dana untuk operasional. Tapi di MBC Ngasem setingkat kecamatan 1 tahun sudah dapat 1 miliar lebih. Sehingga ketika NU yang lain mau mengadakan acara bingung nanti anggarannya dari mana, kalau rapat bingung ketuanya karena harus tekor terus. Harus keliling-keliling cari dana atau tekor sendiri gitu Iya. Pak ya. Akhirnya kadang-kadang nggak mau rapat walaupun 5 tahun karena bingung mengeluarkan uang. Kalau ketuanya kaya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak, akhirnya di tempat kami tidak. Setiap akhir tahun uang ini kita serahkan. Ya, monggo dipakai untuk 1 tahun ke depan. Ya, menyusun program sekaligus anggaran. Monggo dihabiskan karena tahun depan akan ada dapat lagi. bagi hasil. Jadi anggota-anggota BMT NU Ngasem Group ini kemudian sepakat sekian persen kita kontribusikan kepada MBC NU Kecamatan Ngasem. Sehingga MBC NU Ngasem sekarang wis gak mikir anggaran tapi fokus menyusun program, mensukseskan program. Sehingga mereka bisa membantu banyak orang. Termasuk ada ambulan 2 yang setiap bulan itu 200 lebih pasien. Itu 0 rupiah. Ketika ada orang-orang tetangga kita, jangankan untuk berobat, untuk ngangkut pasien saja itu harus nyarter 500 lebih per antaran. Nah ini dengan ada ambulan 2, ini kita mampu mengantarkan sekitar 200 orang, pasien. Kemarin data akhir 2025 itu sekitar 2.876 Dalam setahun. dalam setahun. Itu gratis 0 rupiah. Itu dampak ketika MBC sudah punya anggaran, kemudian beli ambulan. Yang 1 ambulan kita kasih. Nah, mereka tinggal memikir operasional. Operasional dari mana? Ya dari kemandirian tadi. Itu salah satunya. Yang kedua, banyak anggota-anggota kita yang kemudian mereka dulu jualan kerupuk 1 kresek merah itu 20.000. Dengan kita dampingi, mereka bisa packaging yang bagus. Kemudian mereka punya jaringan, kita bantu. Sehingga sekarang dari 200 kresek besar itu jadi 200.000. Kan sudah lumayan meningkatkan pendapatan anggota. Jadi dampak-dampak itu yang mungkin bisa kita berikan. Termasuk ada benah guru ngaji ya, yang rutin kita
adakan setiap bulan sekali, termasuk ATMI, Akademi Takmir Masjid Indonesia. Kita membuat organisasi, kita kumpulkan monggo takmir masjid yang kepingin memakmurkan masjidnya. Dibantu begitu Pak? Dibantu manajemen, bagaimana sih biar memakmurkan masjid. Jadi ada satu masjid di Sekar yang dulu pernah saya jualan di situ. Yang jadi tadi pas Ya. ke gunung itu tadi kan? Itu kan ikut program ATMI, Akademi Takmir Masjid Indonesia yang dibuat oleh BM Tirul Ngasem. Nah, dia kok jamaahnya subuh sampai ratusan ya. Saya nggak percaya. Saya datang nggak ngomong-ngomong bahwa saya ingin membuktikan betul nggak. Saya datang jam 3 sebelum subuh dan ternyata takmirnya sudah bersih-bersih, menata dan kan mau ada sesuatu yang dikasihkan gitu. Jadi anak-anak itu banyak juga satu keluarga datang sholat jamaah. Oh ternyata di pelosok desa yang dulu ini sangat tertinggal agamanya sekarang sudah rame. Itu kan dampak yang sudah kita berikan ya. Maksudnya ada yang ngasih itu tadi di situ ada program untuk pemberian Ada apa orang begitu ya? iya dikasih apa gitu ya. Oh. Nah, akhirnya masjid-masjid yang lain niru. Ada yang program udahlah, lek kamu satu keluarga datang bapak ibu sama anaknya, nanti anaknya nggak usah sangu sekolah, tak sangoni dari sini. Lah akhirnya orang-orang tua juga banyak yang ikut itu. Kayak gitu berarti dari Dari warga, mana? dari agnia yang punya kepedulian. Ya, kita membangun saja program Iya, dan dibikinkan kita program. tawarkan yang baik. Saya yakin adalah banyak orang punya kepedulian. Iya. Nah itu nanti pengelolaannya dibantu tadi di ACMI tadi. Ya Pak? kita bina. Bagaimana sih meramaikan masjid? Masjid. Ya meramaikan masjid. Ada kafe anak Muslim. Kita ajari digitalisasi di situ. Kita ajari bisnis di situ. Anak-anak muda daripada kamu nongkrong di warung nggak ada gunanya, nggak ada ide-ide yang kreatif, mending di masjid. Satu bisa ada pahala itikaf. Yang kedua kemudian kita bisa menjaga ibadah kita. Yang ketiga kita dapat pengalaman karena ada materi-materi yang kita berikan ya sesuai dengan kebutuhan masa depan anak-anak. Ada juga Kak, kalau nggak saya ingat itu program bedah rumah Pak. Benah rumah. Benah rumah ya. Ya kadang ada yang bedah, ada yang rumah, tapi kebanyakan benah. Benah rumah berarti mereparasi begitu. Betul. Tapi ada juga yang memang di Bener-bener dari setup dari awal. Iya. Jadi guru-guru ngaji itu kan mau up itu susah karena gajinya nggak ada kan gitu ya. Tapi mereka punya kepedulian kepada anak-anak tetangganya, anak-anak satu warga. Itu kan kalau kita nggak mikirkan siapa lagi, nggak ada anggaran dari pemerintah juga. Maka kita masuk di situ, minimal kita bangunkan apa itu rumah. Bahkan kemarin yang baru sekarang kita launching itu sampai kaget itu sudah mau roboh itu. Dan ternyata dia double, dapat benah rumah, dapat umroh juga. Oh. Tapi dari orang lain gitu loh maksudnya. Oh, berarti kan double berkahnya itu ya. Jadi pas bangun pulang itu dari rumahnya sudah ganti. Insya Allah. Saya membayangkan kayaknya indah gitu Pak ya di sana Pak. Kayak saya mau pindah Ngasem aja Pak. Katanya kalau pingin bahagia selamanya bantu banyak orang sebanyak-banyaknya. Katanya gitu ya. Itu hanya disampaikan orang, saya hanya menjalankan sajalah. Kadang-kadang kita berpikir membantu orang kan artinya harta kita berkurang. Oh tidak juga. Tidak Pak ya. Justru bertambah. Itu janji Allah kok. Iya. Hanya orang yang gak yakin saja. Yang merasa bahwa ketika kita memberi kurang. Tapi sejatinya tidak. Allah akan melipat gandakan kok. Justru ketika kita memberi kita akan mendapatkan lebih kan gitu. Nah, cuman keyakinan saja sejauh mana itu akan terjadi pada diri kita. Memupuk keyakinan itu bagaimana Pak bagi orang-orang yang belum yakin? Ya satu edukasi saja. Edukasi yang kedua stimulus agar mereka punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman nggak akan bisa. Tidak dari hal yang besar, dari hal kecil dulu. Ya. Dari mana juga? Ya tadi dari komunitas ATMI. Harapan kita kalau mereka sering ke masjid, otomatis kan ada banyak petua-petua baik, nasihat-nasihat baik yang harapannya akan menyentuh hati mereka, meluluhkan hati mereka dan kemudian membuka mata hati mereka untuk bisa ikut aksi-aksi kebaikan yang kita tawarkan gitu. Ini kayaknya sudah panjang juga Pak kita berdiskusi. Makasih Mas Agung. Kalau bahasa orang umum itu, kalau bahasa bisnis itu ada end game Pak. End game itu adalah sebuah akhir dari ini. Atau sebenarnya Pak Wahyudi itu apa yang akan dicari, end game-nya apa? Kayaknya saya nggak ada N-nya ya. Gak ada end-nya Pak ya? Gimana itu Pak? Maksud saya nggak pernah, sudahlah saya
jalankan saja apa yang kemudian Allah takdirkan, memberikan yang terbaik, apapun yang Allah telah beri kesempatan buat kami. Saya nggak tahu nanti akhirnya seperti apa. Saya hanya husnudzon ke Allah, karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ana indadzanni abdi bi, katanya. Gitu. Saya punya keyakinan itu saja. Sudah, saya mengalir tapi memberikan yang terbaik. Sampai Allah mengatakan sudah waktunya kamu selesai. Itu saja. Biar end game-nya itu dari Allah saja. Jadi gak pernah membayangkan nanti bakalan seperti apa. Yang penting lakukan sekarang yang terbaik begitu Pak? Bagi saya itu. Allah itu sangat baik. Allah tahu yang terbaik. Masa depan kita seperti apa. Akhir kita seperti apa. Ya husnudzon ke Allah. Itu saja yang mungkin saya selalu sanamkan. Jadi kita tidak menghabiskan waktu untuk berpikir yang negatif. Berpikir yang tidak produktif. Kontraproduktif sudah. Berpikir yang positif saja. Allah itu sangat perencana yang terbaik. Wa makaru wa makarallah. Kita punya rencana tapi Allah kan punya rencana. Wallahu khairul makirin. Tapi rencana Allah adalah rencana terbaik. Makanya saya nggak berencana, sudah biar Allah yang berencana. Yang penting setiap kita hadapi yang terbaik. Yang terbaik. Gitu itu aja saja. ya? Allah akan menata. Dan saya merasakan banyak hal. Keajaiban-keajaiban itu dari situ. Contoh Pak? Ya pada saat kami pingin umroh Asyurul Awakhir. Pada saat itu ekonomi belum kan gitu. Saya pingin ya Allah, saya pingin umroh pertama saya adalah umroh Asyurul Awakhir. Umroh apa Pak? Umroh Asyurul Awakhir. 10 hari akhir Ramadan. I'tikaf di Masjidil Haram. Ya, sambil mengharap Lailatul Qadar. Ya. Saya itu mimpi pertama. Dan saya sampai lupa. Karena saking mintanya itu. Lupa itu ketika saya sudah lupa, ternyata Allah takdirkan orang banyak datang menawarkan umroh. Tapi enggak umroh Asyurul Awakhir. Tapi ada teman saya, satunya itu ngomong, Pak Ustadz kirimkan paspor. Untuk apa? Sudahlah kirimkan. Saya kirimkan. Saya sudah buat paspor sebelumnya. Kemudian saya datang. Ustadz besok tanggal sekian datang ke Malang. Saya datang ke Malang, saya nurut saja. Ternyata suntik meningitis dan kemudian manasik. Ustadz besok tanggal ketemu di Juanda ya, berangkat. Asyurul Awakhir. Udah itu bagian dari ketika kita sudah terbaik, Allah jauh memberikan yang lebih baik ketika kita minta sampai yang kita minta itu sudah lupa bahwa kita sudah pernah minta itu. Nah, itu bagian dari balasan Allah yang Masya Allah. Ya termasuk saya ngurusi guru ngaji. Saya nggak pernah bayangkan punya pesantren. Dan ternyata ketika ada santri saya didik. Jadi kamu ke kelas 3 SMP harus punya paspor. Dan alhamdulillah setiap tahun anak-anak berangkat ke luar negeri. Saya motivasi. Dan rata-rata santri saya adalah kelas menengah ke bawah. Mereka yang rumahnya ya Allah kadang-kadang satu keluarga hanya satu kamar. Padahal keluarganya ada 5. Ayo kamu harus sukses. Ayo kamu harus bisa bahagiakan orang tua. Kamu harus bisa ngumrohkan orang tua. Syukur kamu bisa haji dan umroh bareng orang tua. Sudahlah, gak ada yang gak mungkin di dunia ini ketika kamu yakin kepada Allah. Dan alhamdulillah ada yang merealisasikan itu. Jadi sampai orang tuanya nangis, loh uang dari mana? Ternyata dia karena jadi musyrifah ya, kan dapat mukafaah, disimpan, dapat kiriman kadang-kadang dia simpan. Dan ketika orang tuanya pingin umroh, dia realisasikan. Ya, itu sudah bagi kami kepuasan. Ya, kamu gak usah memberi saya. Kamu berikan orang tua, bahagiakan orang tua, bermanfaat buat sesama, itu sudah kepuasan yang luar biasa bagi saya. Insya Allah. Jadi ada juga pondok ternyata ya. Ada pondok di rumah. Yahkib namanya. Yahki. Yayasan Hafidz Quran Indonesia. Jadi setiap hari ngomong 4 bahasa. Pagi bahasa Arab, siang Mandarin, sore Jepang, malam bahasa Inggris. Wajib setiap hari. Kecuali hari Jumat wajib bahasa Jawa halus. Karena jangan sampai Jawanya jangan tertinggal Pak ya. Nah, dia pinter bahasa asing tapi bahasa Jawanya gak bisa halus. Sama orang tua, sama orang-orang yang lebih di tetangganya kan harus juga halus. Dan liburannya berdasarkan perubahan karakter. Jadi ketika dia di pondok bagus karakternya, dia bisa dapat jatah sambangan lebih lama, dapat pulang lebih awal, dan ketika di rumah dia nggak menyusahkan orang tua, bahkan
50% pekerjaan orang tua bisa dia bantu, dia akan dapat tambahan libur lebih. Oh, gitu ya. Sehingga karakter di pondok sama di rumah sama. Bisa menjaga ibadahnya, bisa menjaga murojaahnya, kita apresiasi. Saya baru dengar yang kayak gitu, Pak. Ya, itu berdasarkan pengalaman kami. Oh, ternyata ini kebutuhan membentuk karakter itu penting. Nanti ketika di dunia kerja, dalam kehidupan nyata, dalam perjuangan, karakter ini sangat dibutuhkan. Betul. Untuk membawa perubahan, untuk membawa kemajuan dan kesuksesan. Betul. Karena memang saya juga melihat itu beda karakternya, Pak. Anak pesantren ketika di rumah kayak ibaratnya Balas dendam. Bebas itu loh. Bukan bebas, balas dendam. Balas dendam. Lah ini saya nggak mau. Maka saya buat konsep liburan kami nggak ikut peraturan apapun. Kamu bisa libur bahkan setiap 3 bulan. Asal kamu di pondok produktif. Kamu dapat jatah sambangan. Kalau kamu nggak produktif, kamu hanya bisa setengah jam. Tapi kalau kamu produktif bisa sehari, bisa setengah hari, dan lain sebagainya. Dan itu yang membangun mental. Yang kedua leadership kami ajarkan. Jadi bagaimana mereka memimpin. Karena kami melihat, terutama saya ngalami di perusahaan, betapa butuhnya kita leader-leader yang bagus. Bisa menggerakkan dirinya dan menggerakkan bawahannya. Itu penting. Untuk bisa maju semua perusahaan, kalau ada kader seperti ini akan sangat bagus. Yang ketiga adalah entrepreneurship, saya ajari. Bagaimana sih mereka berpikir tidak menjadi karyawan. Tapi bagaimana Jadi mereka entrepreneur. Yang keempat adalah bahasa tadi, yang kelima adalah mereka harus punya karakter. Dan terakhir mereka harus tasmi' 30 juz di Mekah dan Madinah. Masya Allah. Saya dorong mereka untuk ini. Dan alhamdulillah sudah ada 4 yang sudah tasmi' di sana. Tasmi' 30 juz di Mekah Madinah. Oh 6 kayaknya. Udah 6. Saya aja jadi keinginan anak saya sekolah di situ, Pak. Ya semoga. Lagi mungkin ada juga mungkin, Pak. Tapi bukan cewek, bukan cowok. Itu sementara cewek? masih cewek. Oh aduh ini. Masih memang banyak yang kepingin, tapi saya doa saja. Saya masih belum bisa yang merealisasikan. cowok ya, yang cewek ya. Masih cewek. Mungkin anaknya penonton pecah telur yang ingin yang memiliki anak cewek dan ingin sekolah di sana bisa, Pak. Semoga saja. Ya kari Allah lah yang menggerakkan itu. Masya Allah. Terima kasih kalau di pondok panggilannya Buya, Pak ya. Abuya. Abuya. Kalau di perusahaan Pak Presiden Direktur. Ya Presdir. Terima kasih Buya, Presdir juga. Terima kasih sudah juga. mampir di podcast Pecah Telur. Makasih Mas Agung. Saya melihat beliau ya luar biasa juga. Menginspirasi banyak orang. Semoga. Dan banyak sekali orang-orang melihat Pecah Telur ini terinspirasi. Bahkan saya lihat walaupun gak masuk podcast, gak masuk video di Pecah Telur, tapi banyak usaha-usaha itu bertumbuh dan berkembang. Bahkan saya wajibkan santri saya untuk melihat, untuk inspirasi. Iya. Jadi bagian dari materi entrepreneurship itu saya wajibkan mereka melihat Pecah Telur video-video. ya, Iya. Semua paham. Saya ke sini saja. Aduh, BK dia aja dan seterusnya. Terima kasih sama-sama. Pecah Telur luar biasa. Semoga Pecah Telur semakin bertumbuh, berkembang dan manfaatnya semakin besar. Bisa mensejahterakan semua yang membantu Pecah Telur dan juga sehat selalu, panjang umur, keluarga diberkahi oleh Allah, disayangi oleh Allah, keturunannya juga keturunan yang baik, soleh-solihah, bermanfaat untuk umat. Amin. Makasih banget ya. Doa yang serupa untuk Pak Wahyudi juga. Semoga makin berkah. Amin. Makasih teman-teman sudah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.